Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azarinisa dalam program Juru Bicara. Pemirsa, setelah beberapa waktu Indonesia terlepas dari kenaikan kasus positif COVID-19, beberapa waktu terakhir ini terjadi kembali peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Namun pemirsa, tidak hanya di Indonesia, kenaikan dari peningkatan kasus COVID-19 ini juga terjadi di beberapa negara lainnya. Sebenarnya apa yang menyebabkan terjadi kembali peningkatan kasus COVID-19 ini? Kita akan bahas dalam Juru Bicara kali ini. Sudah bersama dengan kita Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam, Mona. Baik, Pak Dirjen, ini setelah beberapa waktu yang lalu kita tidak membahas mengenai kasus COVID-19, namun akhir-akhir ini kembali terjadi peningkatan kasus di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Pak Dirjen, sebenarnya apa penyebab dari kembali terjadinya peningkatan kasus COVID-19 ini, Pak? Iya, jadi betul sekali dalam beberapa hari atau pekan terakhir ada kenaikan kasus COVID di Indonesia. Sebelumnya kasus COVID itu 200 sampai 300 peningkatannya ya. Tapi per 10 Juni 2022 tercatat ada 627 kasus. Ya, artinya bisa dikatakan terjadi peningkatan 100%. Kurang lebih begitu ya, kasus COVID yang baru ya, tetapi ini memang masih di bawah angka atau standar WHO. Jadi positivity rate di Indonesia, di negara kita itu ada di kisaran 1,44%, sedangkan standar WHO itu sekitar 5% ya, jadi masih di bawah standar WHO, kendati ada peningkatan kasus. Nah, penyebabnya adalah munculnya subvarian. Subvarian ini diberi nama BA4 dan BA5 atau BA.4 dan BA.5 begitu. Nah, ini yang menyebabkan kasusnya meningkat. Ya, tetapi subvarian ini itu menyebabkan tingkat kesakitan yang rendah pada pasien yang terkonfirmasi positif. Ya, jadi tidak separah Omikron, bahkan apalagi tidak separah di awal-awal ya, di awal-awal kali ya, itu jauh ya tingkat keparahan yang diderita oleh kita, apalagi dibandingkan dengan katakanlah Delta begitu ya, dengan Omikron saja itu masih di bawah, tingkat kesakitannya itu jauh lebih rendah pada pasien yang terkonfirmasi positif. Tetapi kita tetap harus waspada. Kenapa ya? Karena si subvarian BA4 dan BA5 ini bisa menyebabkan immune escape gitu. Ya, immune escape ini artinya imunitas seseorang memiliki kemungkinan lolos dari perlindungan kekebalan yang disebabkan oleh infeksi varian Omikron baru ini atau subvarian Omikron ini. Nah, karena itu kita tetap harus waspada ya, potensi gelombang subvarian Omikron BA4 dan BA5 dengan kenaikan kasus COVID-19 bisa saja terjadi ya. Namun sekali lagi kita tegaskan bahwa subvarian baru ini itu dinilai tidak seberat varian Delta, juga tidak seberat varian Omikron pada umumnya, kurang lebih seperti itu. Baik, berarti untuk varian baru ini salah satu penyebab dari peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia dan beberapa negara lainnya adalah munculnya varian baru. Dan Pak Dirjen tadi juga menyampaikan bahwa varian ini tidak begitu berat dibandingkan dengan Omikron dan varian sebelumnya. Namun Pak, apakah varian baru ini masih dapat dideteksi dengan berbagai cara kita di Indonesia, mungkin dari PCR dan segala macam, dan bagaimana dengan kekebalan tubuh masyarakat Indonesia terkait dengan adanya varian baru ini, Pak? Ya, jadi varian baru ini dinyatakan sebagai varian of concern atau VOC di Eropa dan Inggris. Ya, tadi Anda sampaikan, Mona, bahwa di negara lain juga berkembang. Ya, contohnya di Eropa dan United Kingdom atau Inggris. Nah, varian ini bisa dideteksi dengan PCR dan antigen.
ya, dan antibodi orang yang sudah divaksinasi, terutama yang sudah divaksinasi lengkap, apalagi yang sudah mendapatkan vaksinasi penguat, ini bisa melawan ya subvarian BA4 dan BA5. Nah, sekali lagi, hingga saat ini tidak ada indikasi yang menyatakan bahwa varian ini lebih parah dibandingkan varian Omikron lainnya. Ya, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa varian ini tidak bisa menembus sampai paru-paru, katanya seperti itu ya. Tetapi ini wilayahnya tenaga kesehatan, ya dokter untuk atau ahli epidemiologi atau epidemiolog untuk menyatakannya ya. Tetapi ada asumsi seperti itu sehingga tingkat keparahannya ini tidak tinggi karena biasanya virus COVID, ya, apakah Delta, apakah Omikron ini kan menyerang paru-paru begitu. Ya, baik, berarti hingga saat ini kita masih menunggu bagaimana perkembangan dari varian baru COVID-19 ini. Dan tentunya Pak Dirjen, pemerintah Indonesia selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan kasus positif di Indonesia COVID-19 ini. Dengan adanya varian baru ini dan kembali terjadi peningkatan, kita ingin tahu juga nih Pak, pemirsa ingin tahu sebenarnya apa lagi yang akan dilakukan oleh pemerintah mungkin dari segi penerapan pemberlakuan kegiatan masyarakat, protokol kesehatan, dan sebagainya. Nanti kita akan minta Pak Dirjen untuk menyampaikan. Namun kita akan jeda pariwara dulu Pak Dirjen, dan pemirsa tetaplah bersama program Juru Bicara.